Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyimak bersama seri ke-18 penggalian dan pembahasan surat Kolose. Dari Kolose pasal 2 ayat 15 hingga 17 yang berbunyi, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicara bagi kami, tuntun kami oleh Roh Kudus untuk menangkap benih firman dan menjalankannya dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, menyoal citra diri khususnya yang dikenal sebagai citra diri positif selalu bertalian erat dengan kejujuran, ketegasan, wibawa, dan sikap tidak berkompromi dengan segala hal yang keliru, buruk, dan jahat. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengulas tentang 3 macam citra diri sebagai pengikut Kristus. Citra diri yang pertama adalah hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Kemenangan macam apa? Wujud kemenangan itu diraih Yesus atas segala kuasa dan unsur-unsur dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh di udara, roh-roh teritorial, dan kerja kuasa si jahat terkalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dengan demikian, orang percaya dianugerahkan kemenangan bersama Kristus. Haleluya. Lalu, mengapa banyak orang Kristen menjadi kalah? Dan yang telah kalah itu tidak dapat bangkit untuk meraih kemenangannya. Di sela-sela tantangan dan perjuangan kehidupannya, dia memiliki kekuatan di dalam Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kekuatan itu. Bukankah itu yang telah dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, bahwa setiap orang yang percaya, yang menerima Kristus itu diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu pula yang telah diimpartasikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya melalui amanat agungnya dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, dan juga Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, bahwa kuasa yang diberikan untuk mewartakan Injil Kristus itu telah diberikan oleh Bapa Surgawi. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi diberikan kepada Kristus, dan Kristus mengimpartasikannya bagi kita orang percaya. Itu Tuhan memberikan kemenangan bagi Anda. Jangan hidup di dalam kekalahanmu. Hal yang kedua, citra diri pengikut Kristus yang kedua adalah hidup di dalam pembebasan Kristus. Hidup dalam pembebasan Kristus. Pernyataan ini dikhususkan bagi orang-orang percaya yang tidak menyadari eksistensi atau keberadaannya selaku orang percaya yang telah dibebaskan. Dan bagian firman Tuhan ini ditulis Rasul Paulus bagi orang-orang Kristen yang tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang bebas. Mereka bukan budak, dan mereka pun tidak terbudakkan. Kita tidak diperbudak oleh apapun. Termasuk di sana adanya ikatan-ikatan, larangan-larangan untuk tidak makan ini, untuk tidak minum itu, dan sampai kepada aturan-aturan untuk mengikuti berbagai macam hari raya, termasuk di sana hari Sabat, bulan baru, dan lain-lain. Karena orang-orang percaya jangan diperbudak oleh apapun untuk mencapai keselamatan. Sekali lagi, untuk mencapai keselamatan kita tidak diperbudak oleh apapun. Karena karya keselamatan itu telah lunas dan sempurna di dalam
pemakuan Kristus di atas kayu salib. Citra diri yang ketiga adalah hidup secara otentik, bukan dalam bayangan utopis. Maksudnya, tidak hidup dalam harapan-harapan atau imajinasi-imajinasi yang palsu, yang utopis. Orang Kristen hidup di alam nyata dan segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan adalah nyata, otentik. Karena itulah orang-orang percaya perlu menyadari bahwa segala hal yang bersangkut paut dengan iman bertalian dengan keseharian hidup kita sebagai umat manusia dalam relasi kita dengan sesama maupun dengan seluruh alam dan ciptaan Allah lainnya. Dalam kaitannya dengan pandemi corona yang tengah kita hadapi saat ini, justru disinilah letaknya iman diperhadapkan dengan imun, tanpa menafikan ataupun menyepelekan perkara imunitas tubuh kita dengan mengedepankan iman, seolah-olah meloncat ke dalam suatu jurang dalam gelap. Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita iman tanpa pengetahuan dan hikmat. Pertanyaan reflektif bagi kita. Yang pertama, bagaimana agar kita menjaga citra diri kekristenan kita di tengah realitas kehidupan hari ini? Yang kedua, bagaimana bangkit dari kegagalan dan meraih kemenangan di dalam Kristus? Kiranya Tuhan Yesus merahmati Anda untuk tetap dan terus memancarkan sinar kasih dan kemuliaan-Nya. Amin.